Apakah saat minus sudah mencapai 20-30% lebih kita melakukan cut loss atau switching? Kalau sudah 20% tidak boleh switching. Ya, recovery itu tidak boleh 20% kita switching, tidak bisa. Kalau maksimum sudah 20% dari modal, ini tidak boleh 30, tidak boleh. 20 ini harus ada di cut loss. Mana yang di cut loss? Yang paling jauh dari running harga saat ini. Yang kedua, paling besar lotnya. Ini adalah langkah penyelamatannya, paling jauh dari running, paling besar lotnya dari yang ada itu. Harus di cut loss, tidak bisa kita menambah lagi. Begitu di cut loss minimal mengurangi beban, baru nanti boleh kita masuk lagi. Ya tentu dengan ketahanan yang kita pertimbangkan, kita perhitungkan. Kalau sudah 30%, aduh ini selesai, berbahaya sekali. Sudah 30% sangat berbahaya sekali kita masuk sweet maupun mau di sweet maupun di average, sangat-sangat berbahaya, saya tidak rekomendasikan. Kalau bisa di awal-awal di 10% pertama itu harus segera kita berpikir dengan cepat, karena kalau sudah terlalu banyak ketahanan kita makin tipis. Ini cara kita melakukan satu recovery ya. Ada pertanyaan lagi? Tadi kalau kita biarkan malah berbahaya. Ya. Yang kita lakukan tadi selain kita cut loss, ya, maka kita secepatnya menganalisa ulang. Kalau marketnya sudah betul-betul berbalik, ya market kalau sudah berbalik, dari mana kita melihat berbaliknya? Ya banyak petunjuk tadi dari struktur tadi. Market kalau sudah berbalik, artinya jauh meninggalkan, sudah jauh dari running, maka jalan paling tepat adalah cut loss. Ketika sudah berganti tren, maka cut loss adalah satu-satunya yang paling tepat kita lakukan. Bagaimana kalau sudah panjang, sudah banyak, salah siapa terlalu panjang, tidak ada perhitungan di awal. Saya pun sama, kalau 20% misalkan maksimum ya kita close semuanya. Kalau tidak bisa kita selesaikan, bahkan saya close semuanya kok. Karena permainan logika ini harus betul-betul jalan. Kalau kita tanpa jalan, tanpa latihan, dalam kondisi market bergerak, kita kebingungan, mau diapakan bingung, mau di cut loss yang mana, mau ditambah atau dikurangi, pasti bingung. Nah disinilah yang saya masukkan dengan perbanyak pengalaman recovery. Nah di akun demo dulu kita maksimalkan, jangan sampai ketika sudah real account kita baru mencoba dengan real account, sama saja dengan bunuh diri, hanya menunggu waktu saja, pasti habis sudah. Bukan saya doakan, tetapi saya sayang. Jadi kalau bisa usahakan di awal maksimal dulu di dalam kita membaca, di dalam kita belajar manajemen risiko, belajar recovery. Kalau sudah terlanjur uangnya masuk di broker, tarik semuanya, simpan dulu baik-baik biar kita tidak gatal untuk melihatnya. Pastikan betul-betul sudah menguasai. Kalau sudah menguasai, mudah kok cari profit itu. Bukan kita sombong, enggak, kita sudah tiap hari menikmati. Ya, tentu dengan batas dan kewajaran sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan tingkat penguasaan kita. Tidak bisa disamakan. Mungkin saya menggunakan high risk, dengan ikut high risk hancur nanti, tidak bisa. Semuanya bergantung dengan satu penguasaan, yang kedua adalah pengalaman, penguasaan emosi, penguasaan psikologi, penguasaan materi, penguasaan risk management, money management, recovery-nya, itu yang paling penting. Kemudian dijalani lama sekali, bukan sehari dua hari, sebulan dua bulan, setahun dua tahun. Kalau cuma setahun dua tahun sudah menganggap profit dan bisa konsisten, ya hati-hati. Belum tentu nanti di tahun berikutnya marketnya akan seperti itu. Ya paling tidak kalau sudah mulai profit konsisten selama setahun, setidaknya ya sudah mulai mengenal banyak market di sana, sehingga kita lebih arif ya, lebih bijak kita mengambil satu peluang.
Berikutnya ada pertanyaan lagi mungkin, apakah teknik membaca candlestick bisa dipakai dengan gaya bermain apapun, termasuk scalping? Berapa tingkat akurat membaca candlestick di gaya main scalping? Sangat bisa sekali. Paling utama itu memang candlestick kita harus kuasai. Di candlestick itu bisa dipakai di mana-mana. Ya hanya saja nanti penerapannya kita perdalam di sana. Karena candlestick ini murni dari pergerakan harga. Mau pakai time frame M1, M5, M15, ini bisa kita terapkan dengan baik. Karena dengan time frame kecil, maka target profit kita harus kecil. Contoh sederhana, saya gunakan struktur candle ya. Struktur candle, support dan resisten, kemudian penolakan. Oke, 3 ini coba kita terapkan ya. Nanti akan ketemu juga di time frame kecil pun sama, dengan kita menggunakan metode atau gaya yang scalper atau scalping bisa. Coba kita masuk di time frame yang rendah, di M1 misalnya. Di M1 misalnya. Oke, kita coba lihat pergerakan. Misalkan kondisi seperti ini. Di M1 pun sama. Di sini ada area yang namanya resisten. Ada area resisten. Kemudian di bawah juga ada area support di sana. Oke. Sama. Ada area support, ada area resisten. Struktur candle yang terbentuk kita lihat. Yang di atas banyak penolakan-penolakan, maka hati-hati di situ. Kalau breakout di atas kita ikut buy. Kalau breakout di bawah kita kalau tidak breakout berarti kita tunggu konfirmatornya. Ada merah berjajar di sana minimal 2 kita bisa masuk sell. Oke, kita lihat ketika ini di sana di banyak penolakan, ini breakout di sini. Ketika breakout maka tadi apa? Ketika breakout naik berarti kita ambil posisi buy di sini. Perhatikan breakout di sini kita ambil posisi buy sesudah breakout. Targetnya karena scalper jangan banyak-banyak, 10 sampai 15. Perhatikan kalau di ini kita tidak bisa, karena artinya kalau 10 15 itu ditambah dengan spreadnya anggap saja 60 tambah 15 85. Berarti minimal 85 pip kita nanti close-nya. Nah, ini 2 candle. Berarti 2 menit kita profit. 2 menit kita bisa profit. Sama, jadi yang kita baca satu tetap struktur candlestick itu sendiri ya, karakternya, kemudian ada support, ada resisten di sana, ada penolakan. Di atas tadi banyak penolakan, ternyata di penolakan ini di breakout. Begitu sama. Jadi cara membaca sama Pak. Nanti kalau mau scalperan juga sama. Ada penolakan di sini misalkan. Ada penolakan di sana, marketnya naik kuat. Oke. Marketnya naik kuat, kemudian ada penolakan di sana. Sekali lagi ketika sudah ada penolakan yang kuat, kemudian diwujudkan warna yang berubah satu saja, sudah cukup kita untuk ambil posisi. Kalau mungkin pengen lebih yakin lagi, berarti tunggu 2 candle konfirmasi merah-merah, di sini kita masuk sell-nya.